segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami telah melihat dan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, udara yang begitu cerah pada hari ini Tuhan, ini semua berkat anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Prosesi pemberian kembang terhadap menantu kami, anak kami sudah selesai sebentar. Atas ruangan ini Tuhan berkatilah hidangan yang sudah tersedia agar menjadi kesehatan, kekuatan dan seperti kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dari sekarang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak dan Bapa. Dan juga proses pemberkatan nikah pada hari ini Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik. Juga Tuhan, juga nanti kami akan berangkat ke gedung, Engkau sertai juga kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi begitulah Bapak Ibu ya, keluarga kami. Karena kebetulan sarapannya disediakan di atas, kita sama-sama ada naik ke atas. Baik, puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Saudara, keluarga besar, kedua mempelai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama-sama saya undang Bapak Saudara untuk bagi berdiri. Kita arahkan pandangan kita ke belakang Bapak Saudara di hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Kita akan menyaksikan proses pemberkatan pernikahan dari mempelai pria Chandra Panjaitan SHMTH dan mempelai wanita Fani Rita Sari Ronald Liboru Siregar Esa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di hari yang penuh dengan sukacita, di hari yang penuh dengan berbahagia ya Tuhan. Khususnya untuk kedua mempelai pria dan mempelai wanita, dan keluarga besar kedua orang tua yang ada dan handai tolan yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci ya Tuhan.
Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami ingin mulai ibadah pemberkatan pernikahan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali untuk mempelai. Kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, sebab Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Katakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita puji penyembahan kita dari awal. Banyak yang terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur terutama kepada mempelai pria dan mempelai wanita, kedua mempelai ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami ingin memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak saudara, keluarga mempelai, saya undang semua bangkit berdiri ya. Untuk kedua mempelai, jangan diusahakan berdiri ya, duduk juga boleh. Kita akan memuji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Mari kita
dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya, oh haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk untuk kedua orang tua mempelai. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya undang Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata MTH. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Mari sekali lagi kita masuk bersama-sama katakan besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan untuk menjadi saksi bagaimana tangan Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kehidupan dua anak manusia yang Tuhan sudah pertemukan dan Tuhan tumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Dan hari ini kami akan melihat bahwa mereka akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus. Kami rindukan berkat Tuhan yang turun atas mereka ketika mereka hari ini mengambil keputusan untuk membangun sebuah keluarga yang baru, rumah tangga yang baru. Kami percaya Tuhan yang hadir, yang memberkati pernikahan kudus ini. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau mendasarinya oleh kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu lah pedoman dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah jalan terang bagi hidup kami. Sebab itu berfirmanlah, sebab kami siap untuk menerimanya. Khususnya untuk kedua mempelai yang hari ini Tuhan akan berkati. Biar firman ini
menjadi sebuah pedoman yang mengikat hidup mereka. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar sungguh pagi hari ini Tuhan memakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang efektif, menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Mari silakan duduk. Boleh katakan shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, amin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu buat Chandro dan Fani ya, yang hari ini Tuhan sudah pertemukan dan persatukan sebentar dalam pemberkatan pernikahan ini. Dan saya juga mohon maaf kalau tadi ditunggu ya. Ya, ini ada miskomunikasi saudaraku. Jadi dari tahun lalu saya dihubungin oleh Bapak Pendeta Panjaitan untuk memberkati acara dalam pemberkatan pernikahan ini pukul 9 pagi gitu ya. Dari kemarin saudaraku saya konfirmasi ke beliau, tapi beliau nggak jawab-jawab gitu. Jadi ya saya dalam pemikirannya jam 9 begitu ya. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi hikmat dan tidak mengurangi berkat Tuhan untuk kita bersama-sama boleh ada di tempat ini menyaksikan pemberkatan pernikahan kudus ini. Oke, saudaraku, hari ini boleh ditampilkan? Iya, hari ini saudaraku kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema saudaraku Strong Family. Saya berharap nanti Sandro dengan Fani membentuk sebuah rumah tangga yang kuat. Jangan rumah tangga yang rapuh seperti orang-orang dunia. Kita akan dasari dulu melalui pembacaan ayat Alkitab saudaraku dalam Efesus pasal yang kelima dari ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ya, saudaraku, kitab Efesus pasal 5 ini berbicara tentang hubungan jemaat Tuhan dengan Kristus. Digambarkan saudaraku bahwa kita ini jemaat Tuhan adalah mempelai wanitanya Kristus. Dan gambaran ini juga dipakai oleh Paulus menggambarkan tentang hubungan suami dan istri membangun sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Dan Tuhan tentu mau saudaraku, setiap rumah tangga orang percaya adalah rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang berdasar kepada firman Tuhan, rumah tangga yang menuju kepada kebahagiaan. Saya termasuk adalah seorang pendeta yang tidak setuju saudaraku dengan pernyataan bahwa kalau mau nikah itu jangan cari bahagia gitu ya. Saya nggak setuju saudaraku. Kenapa? Karena Alkitab nggak bilang begitu. Asal kedua belah pihak, baik pria dan wanita, suami dan istri, secara spesifik pagi ini, Chandro dan Fani, mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan, maka hidupnya, keluarganya, rumah tangganya pasti berbahagia. Karena saya menikmati itu saudaraku ya. Dalam pernikahan kami saya menikmati, dalam rumah tangga saya menikmati bagaimana Tuhan karuniakan kebahagiaan itu di dalam keluarga kami. Oke, boleh lanjut multimedia. Saudaraku, di era milenial yang katanya dengan kemajuan teknologi, komitmen orang berkeluarga sudah mulai hubungan tanpa status. Ada begitu banyak orang yang tidak mau untuk membangun hubungan yang serius dengan sebuah status. Dari suami dan istri, orang tua kepada anak-anak mereka, yang mengutamakan kemudahan dan kenikmatan hidup. Yang akhirnya saudaraku, hal ini bisa menyebabkan terjadinya rumah tangga, keluarga yang rapuh, rumah tangga yang tanpa komitmen, rumah tangga yang tanpa dasar, yang menyebabkan mudah sekali terjadinya keretakan bahkan kehancuran rumah tangga.
Tapi sekali lagi saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ajar kita, khususnya buat Condro dan Fani, biar sungguh-sungguh membangun sebuah keluarga yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan, yang menuju kepada kebahagiaan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar saudaraku, bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang kuat, strong family. Oke. Yang pertama saudaraku, terapkan aturan Allah dalam keluarga. Tidak bisa tidak, saudara. Ya, kalau kita mau bicara, saudaraku, kita memiliki sebuah keluarga yang bahagia. Pedomannya cuma satu, petunjuknya cuma satu. Apa? Alkitab. Bukan apa kata keluarga saya, kata keluarga kamu, atau menurut adat saya, atau menurut adat kamu. Wah, itu tengkar, saudaraku, tiap hari. Karena tiap keluarga, saudaraku, sekian tahun dibesarkan di tengah-tengah keluarga dengan desain yang berbeda. Saya pernah bercerita di jemaat di tempat ini, saudaraku, saya bilang dulu saya punya keluarga karena kakek saya seorang petani. Maka saudaraku, kalau setiap kali kami makan, itu makan waktu mereka keluar dari Alkitab, mereka akan gagal, akan terjadi saling menyakiti, dan bahkan terjadi perceraian, bahkan anak yang pada akhirnya akan jadi korban. Alkitab itu harus menjadi otoritas tertinggi. Firman Tuhan harus menjadi otoritas tertinggi dalam aturan keluarga. Firman Tuhan menyatakan dengan tegas seperti apa yang tadi kita baca, ya. Tidak bisa tidak, istri yang dituntut lebih dulu. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal 5 ayat 22, yang pertamanya, yang diminta adalah, hai wanita, hai istri, apa? Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi nggak bisa bilang begini, kalau dalam hal yang satu ini, entar dulu Pak. Kalau yang lain bolehlah saya tunduk, tapi yang kali ini Pak, nggak bisa Pak. Ini kurang ajar Pak, nggak bisa begitu. Firman Tuhan bilang, tunduklah kepada suami, karena suami adalah kepala dari istri. Seperti jemaat punya kepala adalah Kristus, jemaat harus tunduk kepada Kristus. Tetapi tuntutannya lebih besar, saudaraku, buat suami. Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ketahuan secara detail gitu ya. Nanti kalau udah rumah tangga baru ketahuan detail. Ya, saya saudaraku waktu pertama kali nikah sampai kaget-kaget saudaraku. Ya, jadi begitu lagi tidur, saya ini kalau tidur nggak bisa dengar suara dikit pun nggak bisa. Begitu dengar suara, saya bangun pasti. Saya harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Bahkan firman Tuhan bilang, suami harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Kalau kita tahu, para suami-suami, kita tahu itu berat, itu menyusahkan, itu membebani. Jangan bilangnya, tuh lu yang kerjain, lu kan istri, lu yang kerjain tuh. Kalau kita tahu itu susah, itu berat, ya jangan bebanin ke istri atuh. Kita aja nggak mau nyentuh, malah nyuruh istri yang kerjain. Halo para suami-suami. Nah, sebaliknya saudaraku, kalau kita tahu itu menyenangkan, kalau kita tahu itu enak, saudara pergi keluar, ketemu makanan enak, ada sate kambing enak nih, ajak istrimu, jangan makan sendirian. Biarin aja Pak, tumisin kangkung sama tempe aja dia mah di rumah, biarin makan kangkung sama tempe aja. Kita di luar makan sate kambing, sop kambing, sesuka hati kita gitu. Saya mau bilang saudaraku, yuk hari ini firman Tuhan mau ajar kepada kita untuk mengasihi istrimu seperti dirimu dari mulut Allah. Ini menjadi satu bagian yang harus dipegang teguh oleh nanti Chandro dan Fani
ketika membentuk sebuah keluarga, ya, bahwa keluargamu bukan hanya butuh materi. Yes, butuh ya. Saya tidak bilang jangan ngomongnya gini ya, Bang, biar abang cinta Aye, Aye cinta abang, biar Indomie sebungkus kita makan berdua, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Pret gitu ya. Sehari mungkin bisa. Kalau berbulan-bulan ribut pasti. Saya mau tandaskan saudaraku ya, manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia butuh roti nggak? Butuh makan nggak? Butuh bayar listrik nggak? Butuh bayar anak sekolah? Bayar? Butuh? Butuh. Makanya saya tandaskan itu kepada orang yang mau menikah. Kalau Anda mau menikah, Anda harus punya pekerjaan, Anda harus bisa menafkahi keluarga. Ini khususnya buat para pria. Jadi jangan bilang nanti mau nikah tapi duit aja kagak gablet gitu ya. Duit aja kagak punya, pekerjaan gak punya. Saya kemarin saudaraku baru saja memisahkan satu pasangan saudaraku di gereja kami gitu ya. Ini kejem banget pendeta gitu ya. Jadi waktu saya lagi bimbingan nikah, saya liatin, wah ini mah kacau nih, kalau dilanjutin mah ini bakalan cerai punya nih, saya bilang gitu ya. Jadi suaminya itu bener-bener motivasinya, maaf kata gitu ya, numpang hidup sama istrinya. Istrinya disuruh kerja, istrinya disuruh cari nafkah, dia aja jadi pengangguran, ongkong-ongkong di rumah. Dikasih emas, dikasih kalung, dikasih cincin, dijual hanya untuk senang-senangnya dia. Wah, saya bilang ini mah bencana nih, saya bilang. Saya nasihati, saya beritahu begitu ya. Ini satu jurang yang bakal terjadi kalau kamu lanjutkan. Tetap ngotot, mau tetap diberkatin. Ya, kita si pendeta ngikut aja lah begitu ya. Orang udah ngotot gitu kan, udah jatuh cinta gitu, silahkan aja kan saudaraku. Tinggal 2 minggu duit belum masuk juga, istrinya ngarepin suaminya yang bayar, suaminya ngarepin istrinya yang bayar. Akhirnya nggak dibayar-bayar tuh restoran saudaraku, sampai akhirnya bubar saudaraku. Yang ngerinya begitu bubar, tojok-tojokan lagi di depan gereja. Saya bilang, pergi-pergi, jangan berantem di depan gereja. Saya bilang, apa-apaan sih? Saya bilang, keluargamu mau bahagia, keluargamu mau diberkati, pedomannya cuma satu, Alkitab. Amin. Oke, lanjut. Saudara nggak ada alasan. Saudara nggak bisa bilang begini, saya tidak tahu Alkitab Pak, saya nggak pernah lihat. Atau saya tahu sih Pak ada Alkitab, tapi nggak tahu isinya, nggak ngerti Pak, nggak pernah baca, nggak pernah belajar. Atau sudah baca sih Pak, tapi nggak ngerti. Atau sudah ngerti, tapi malas ngelakuinnya. Apapun dalilnya, apapun alasannya saudara, akibatnya tidak pandang bulu. Pernikahan satu orang pria dengan satu orang wanita, dan tidak ada yang dapat memisahkan sampai kepada kematian. Karena itu saudaraku, ini harus menjadi sebuah dasar komitmen dalam kehidupan kita yang sudah berkeluarga, khususnya buat Chandro dan Fani hari ini yang akan melangsungkan pernikahan, pemberkatan ini. Ya, harus punya sebuah komitmen. Aku hanya untuk pasanganku. Aku laki-laki hanya untuk satu wanita. Siapa? Istriku. Aku perempuan hanya untuk satu laki-laki. Siapa? Suamiku. Tidak untuk yang lain. Makanya harus dijaga saudaraku ya. Hati-hati saudaraku. Bisa nggak timbul eros? Oh bisa. Kepada yang dibilang namanya pil, pria idaman lain. Atau apa? Will, wanita idaman lain. Ada lagi TTM gitu ya. Teman tapi mesra. Apalagi tuh? Singkatan-singkatannya, wah, TTS gitu, teman tanpa status, pasangan tanpa status, wah pokoknya yang aneh-aneh saudaraku. Saya mau bilang hari ini saudaraku, tidak bisa. Kita punya komitmen satu untuk selamanya. Amin. Saya berharap Chandro dan Fani yang punya komitmen untuk perkara ini ya. Kita, ini ada satu pernyataan yang dilontarkan oleh Winston Churchill ya. Kita akan bergelut di pantai, kita akan bergelut di darat, kita akan bergelut di ladang dan di jalan-jalan. Kita akan juga bergelut di bukit. Kedengarannya persis super ya.
liburan keluarga kami. Jadi kembali lagi saudaraku, di dalam segala keadaannya, di dalam segala persoalan, kita mesti punya komitmen. Aku hanya untuk pasanganku. Kalau ibarat kata saudaraku ya, dalam sebuah kamus, itu kata cerai, kata pisah, itu sudah hilang saudaraku ya. Kalau begitu dicari saudaraku, kata cerai, nggak ada tuh, nggak ada kata ini. Jadi jangan sampai di keluarga kita begitu ada keributan, yang keluar kata-katanya, udah kita pisah aja, kita cerai aja. Nggak ada komitmen. Hari ini Tuhan mau supaya kita membangun komitmen dalam pernikahan. Oke, lanjut saudaraku. Ini satu dasar firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk oleh kedua mempelai hari ini akan diberkati. Tidak boleh. Apapun yang terjadi harus pegang komitmen sampai akhir, ada di dalam kasih Tuhan untuk dipersatukan dalam sebuah keluarga. Oke, boleh lanjut multimedia. Saya tuliskan di sana saudaraku, keluarga yang memiliki komitmen menjadi tangguh, dan keluarga yang tangguh akan bekerja sama untuk bangkit kembali dari masalah yang mungkin dapat menghancurkan keluarga. Karena komitmen itu adalah sebuah tekad yang kuat, mengusahakan sesuatu sampai berhasil. Jadi kalau ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, ada mungkin juga konflik yang terjadi, jangan pernah ambil kata pisah. Karena kita mendasarinya dengan komitmen. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan yang terakhir saudaraku, saya tuliskan di sana saudaraku, bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang kuat ketika hubungan kita penuh dengan kasih. Kasih antara anggota keluarga adalah pilar-pilar penyangga keluarga. Tanpa kasih, saudara, ya, tidak mungkin sebuah keluarga bisa berbahagia. Saya mau tekankan ini. Ketika nanti Chandro berbuat banyak tindakan kasih kepada Fani, sebaliknya Fani juga banyak berbuat tindakan kasih kepada Chandro, percayalah, hubungan mereka akan dengan pesat naik dalam kebahagiaan. Suami istri banyak berbuat tindakan kasih kepada pasangannya, pasti engkau dengan pesat kebahagiaanmu naik. Perkara sepele, gak usah yang aneh-aneh, cukup dengan kata-kata yang simple. Kalau dimasakin bilangnya apa? Terima kasih. Aduh, masakannya enak ya, cuman sedikit banyakan garam. Padahal maksudnya masakan lu ini asin gitu ya, tapi kata-katanya dengan lembut gitu. Makasih ya, tapi masakanmu kebanyakan garam. Nah, pernikahan Kristen harus berlangsung seumur hidup. Ini dasar yang ketiga ya. Pernikahan Kristen tidak boleh diceraikan oleh manusia, oleh siapapun. Tidak boleh. Apapun kondisinya, tidak boleh. Hanya maut, hanya kematian yang dapat memisahkan. Karena itu bagi suami, berlaku firman Tuhan, ucapkanlah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus
mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Bagi istri, berlaku firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hari ini kita akan mendengar ungkapan janji nikah dari kedua mempelai. Karena itu saya mengundang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Ini ngomong-ngomong, janjinya sudah hafal atau udah hafal? Puji. Saya Chandra Panjaitan menerima engkau, Fani Ritasari Ronaldi Bogus Siregar, sebagai satu-satunya istriku yang sah di hadapan Tuhan, serta saya berjanji mencintai dan mengasihi engkau baik keadaan suka maupun duka, baik keadaan kaya maupun miskin, baik keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita berdua. Saudara sudah mendengar janjinya? Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, sekarang Fani, silakan ungkapkan janjimu kepada Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, kepada Chandro, calon suamimu yang sebentar akan diberkati menjadi suamimu. Silakan. Saya, Fani Ritasari Ronaldi Bogus Siregar, menerima kau, Chandra Panjaitan, sebagai satu-satunya suamiku yang sah di hadapan Tuhan, dan berjanji untuk mencintai, mengasihi, dan menghormati engkau dalam sehat maupun sakit, dalam kaya maupun miskin, dalam senang maupun susah, sampai maut memisahkan. Saudara mendengar janjinya? Amin. Sekali lagi yuk kita kasih tangan. Baik, tolong dibantu pegang mic-nya dulu. Iya. Cincinnya di mana ya? Saya belum pegang ini cincinnya. Oh, di sebelah sana ya. Baik, saya turun saja. Lebih bentuknya seperti ini ya. Melingkar. Emang ada cincin kawin yang kotak? Nggak ada ya. Melingkar. Menunjukkan apa, saudaraku? Cinta kasih di dalam pernikahan itu selalu mengalir, tidak pernah berkesudahan. Seperti cincin ini, saudaraku. Tidak berpangkal, tidak berujung. Ini menjadi ikatan tanda cinta kasih Chandro kepada Fani, ya, yang tidak boleh pernah berakhir. Apapun yang terjadi, harus terus mengalir, berputar, terus berputar. Dalam suka duka, sehat sakit, senang susah, kaya miskin, harus selalu mengasihi, harus selalu saling menghormati. Karena itu mari saya serahkan ini cincin, Chandro pegang buat kenakan kepada istrimu, kepada Fani, ungkapkan tanda cinta kasihmu kepadanya. Fani, ini tanda cinta kasihmu gitu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nggak apa-apa. Kalau Chandro masih grogi, itu tanda dia baru pertama kali. Dan cuma satu kali ini aja ya. Kalau dia udah fasih gitu ya, Pak Pendeta nggak usah bantu, saya tahu Pak. Wah itu bahaya saudaraku. Jangan saya jadi bingung gitu ya. Tapi karena memang ini benar-benar gitu ya. Oke. Ya, sekarang Fani silahkan kenakan ini sebagai tanda cinta kasihmu kepada Chandro ya. Yuk, saya undang kita makin berdiri bersama-sama. Kita nyatakan pujian, main DJ, kasih dari surga. Kasih Dari surga memenuhi tempat. Kasih dari Yesus mengalir
bisa sujud. Mari kita angkat kedua tangan kita memberkati hari ini kedua anak manusia ini yang Tuhan sudah pertemukan. Biarlah berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu Tuhan, dalam keimaman yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan turun atas Chandro dan Fani. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat sebagai pasangan suami dan istri yang diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan yang mempersatukan mereka, Engkau yang mengikat mereka di dalam anugerah Tuhan sebagai pasangan suami dan istri. Oleh karena itu di dalam nama Yesus, Chandro dan Fani, Engkau mulai dari hari ini terikat sebagai suami dan istri. Ada ikatan perjanjian yang Tuhan letakkan dalam hidupmu sebagai suami dan istri. Berlakulah sebagai suami dan istri, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, mari turunlah berkat Tuhan, memberkati keluargamu, biar engkau diberkati, buah kandunganmu diberkati, memiliki keturunan-keturunan ilahi yang hidup takut akan Tuhan, karena mewariskan imanmu, hidup benar di hadapan Tuhan, dan keteladanan. Ajar mereka, anak-anakmu, untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati Tuhan buah kandungan mereka, Tuhan. Berkati mereka dengan anak-anak yang akan memenuhi bumi ini. Dalam nama Yesus, biar Tuhan juga Engkau memberkati dengan berkat-berkat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan dalam kebenaran firman-Mu, tangan Tuhan yang perkasa memberkati mereka. Tingkap-tingkap langit yang di tempat perbenaran Allah yang melimpah dibukakan, dan berkat-berkat Allah dicurahkan sampai berkelimpahan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan, perlindungan-Mu atas mereka, biar hidup mereka senantiasa ada dalam penjagaan Tuhan. Keluar masuk mereka dari rumah mereka, Tuhan sertai, Tuhan jaga, sehingga selalu baik keadaan mereka, dan kasih anugerah Tuhan yang memelihara hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mempersatukan dua keluarga besar menjadi keluarga yang saling mengasihi, dan anugerah-Mu Tuhan mengalir buat dua keluarga besar ini yang Tuhan sudah persatukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pernikahan Chandro dan Fani saat ini. Amin. Mari silakan berdiri. Hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026, pukul 9:58. Chandro Panjaitan dan Fani Ritasari Ronauli Borus Siregar sah sebagai pasangan suami dan istri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, karena mereka sekarang sudah sah sebagai pasangan suami istri, saudaraku boleh berhadap-hadapan, dan sekarang boleh buka slayernya, lihat dan tatap istrimu, dan berikan kecupan yang termanis buat istrimu. Pelan-pelan saja, Chandro, pelan-pelan, biar ada momennya gitu ya. Ya. Boleh dikicut keningnya sebagai tanda cinta kasih. Iya, Tuhan berkati. Oke, kepada kedua orang tua mereka, mungkin dari orang tua pria dulu ya. Mari bisa datang kepada papa dan mama ya, untuk mengucapkan terima kasih. Ya, diletakkan aja dulu, nggak apa-apa. Silakan. Sekarang
posisinya nanti Chandro harus di sebelah kanan ya. Ini sekarang udah bener nih. Ya, nanti harus di sebelah kanan. Oke, silakan. untuk merintis rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan Chandra dan Fadi ini Tuhan, aku taruh di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah yang memberkati rumah tangga mereka. Kau berikan Tuhan anak buah kepada mereka, berikan rezeki pada mereka ya Tuhan, sehingga rumah tangga anak terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku serahkan mereka. Mungkin ada Tuhan Yesus, kasihani mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Bapak kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya.
Silakan kedua orang tua mempelai wanita. Silakan kembali kedua orang tua mempelai dan juga kedua mempelai bisa kembali ke tempat semula. Baik, selanjutnya Mungkin bisa dipergunakan nanti sebagai bukti kesahan ya, sebagai suami dan istri. Tetapi mungkin Alkitab ini kelihatannya sederhana, tetapi inilah pedoman kehidupan pernikahan yang berbahagia. Saya berharap apapun petunjuknya ini, bukan apa kata saya, bukan apa kata kamu, bukan apa kata keluarga saya atau keluarga kamu, tapi apa kata firman Tuhan. Tuhan berkati. kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Prosesi pemberkatan pernikahan kudus sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk dalam ucapan terima kasih atau kata sambutan singkat dari pihak keluarga. Terlebih dahulu dari keluarga mempelai pria, maka Anda silakan untuk maju datang ke gereja ini, dan sebentar lagi kita akan melakukan resepsi pernikahan. Kami dari keluarga pendeta mengundang Bapak Pendeta dan semua untuk datang ke gedung Edelweiss. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bapak Pendeta yang kami hormati dan semuanya Bapak Ibu yang bertugas melayani acara pemberkatan pernikahan anak kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan pada saat yang berbahagia ini Pak, kami mengundang Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini untuk hadir di acara adat yang sudah ditentukan oleh besar kami keluarga Panjaitan, yaitu di gedung pertemuan Edelweiss Hall di Palembsemi, Karawaci. Inilah undangan resmi buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Hari ini kami boleh menjadi saksi pemberkatan pernikahan dari Chandro dan Fani yang Tuhan sudah berkati dan Tuhan sudah sahkan sebagai pasangan suami dan istri. Kami percaya anugerah Tuhan mengalir buat kehidupan mereka, juga seluruh keluarga besar yang Tuhan sudah persatukan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun perjalanan pernikahan dan rumah tangga mereka seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami hidup berbahagia di dalam berkat Tuhan. Memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh. Di dalam segala tantangan, kami percaya kami dapat melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan.
Oleh karena itu biarlah Tuhan Kau juga memberkati dalam rangkaian acara selanjutnya, untuk dalam acara adat maupun juga acara resepsi pernikahan. Tuhan berkati semuanya, boleh berjalan di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, kami minta cuaca yang baik, terang benderang. Biarlah kasih-Mu Tuhan memberkati, sehingga Chandro dan Fani dalam resepsi pernikahan maupun acara-acara adat maupun yang lainnya tidak terhalang para tamu untuk datang, sebab cuaca baik. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan penyertaan-Mu menyertai setiap kami, anugerah-Mu berlimpah buat kami. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna cry no more. Come back, I need you are the reason. Closer, just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason.